Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam lanjutan rangkaian kuliah geologi yang disajikan secara daring. Semua materi yang disampaikan dalam kegiatan perkuliahan ini disarikan dari buku Geologi untuk Pertambangan Umum yang telah kami tulis dan telah diterbitkan oleh Geraha Ilmu. Untuk itu, kepada semua mahasiswa yang mengikuti perkuliahan ini diharapkan bisa membaca buku tersebut secara mandiri. Kita lanjutkan materi yang keempat, yaitu petrologi. Pada bagian ini kita akan membahas pengantar mengenai batuan. Batuan didefinisikan sebagai kumpulan atau agregasi alamiah, satu atau lebih mineral, fosil, atau material lain yang merupakan bagian dari kerak bumi. Jadi, kalau kita lihat definisi ini, maka ini tentu saja berbeda dengan definisi mineral yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jika pada mineral, ada salah satu kriteria untuk bisa disebut sebagai mineral, yaitu tersusun oleh material anorganik. Nah, untuk batuan, batuan ini bisa tersusun oleh mineral yang merupakan material anorganik, bisa juga disusun oleh fosil yang berasal dari material-material organik. Jadi kalau fosil ini komposisinya kan biasanya adalah H dan C, sering disebut sebagai hidrokarbon, kemudian unsur-unsur C, misalnya batu bara. Jadi batuan bisa terdiri dari material anorganik atau material organik. Kemudian bisa juga material-material lain, misalnya material terestrial atau ekstraterestrial yang berasal dari luar angkasa. Jadi semua material padat yang merupakan agregasi dari satu atau lebih material itu disebut sebagai batuan jika dia menyusun kerak bumi. Nah, batuan ini, kalau kita lihat di ilustrasi pada slide ini, batuan tersusun oleh mineral. Jadi dalam contoh ini granit tersusun oleh mineral kuarsa, feldspar, dan biotit. Tiga mineral ini adalah mineral utama dalam penyusun granit. Nah, kalau misalnya bukan granit, maka tentu saja komposisinya juga akan berbeda. Dan bisa juga ada, seperti definisi tadi itu, ada kandungan fosil atau ada kandungan material-material lain. Nah, mineral atau material lain yang menyusun batuan ini tersusun oleh unsur. Misalnya di sini kuarsa tersusun oleh silikon dan oksigen. Batuan seperti dicontohkan di dalam gambar ini adalah granit. Granit ini adalah batuan beku yang terbentuk plutonit atau batuan beku intrusif. Jadi itulah sebabnya kenapa hampir semua materialnya ini bisa dikenali dengan baik. Di sini kita lihat di dalam sampel yang bagian atas ini ada komposisinya, ada yang berwarna pink, ada yang berwarna putih, ada yang berwarna hitam, kemudian ada yang berwarna bening. Ini semuanya mewakili mineral-mineral penyusun batuan ini, dalam hal ini granit. Jadi misalnya contoh untuk yang berwarna pink ini adalah feldspar atau orthoklas. Kemudian yang berwarna hitam ini adalah amphibol atau hornblende. Kemudian yang berwarna bening ini adalah kuarsa, mineral kuarsa. Di sini juga mungkin ada biotit, bisa ada ini, tapi pengamatan yang lebih lengkap itu biasanya dilakukan dengan pengamatan hand specimen secara langsung. Bisa lebih bagus kalau kita menggunakan kaca pembesar atau loupe. Nah, batuan ini secara umum terbagi menjadi 3 kelompok besar. Ada batuan beku, atau ada batuan sedimen, dan ada batuan metamor. Pada gambar ini menunjukkan gambaran dari masing-masing jenis batuan itu, meskipun tentu saja ini tidak mewakili keseluruhannya, ini hanya salah satu contoh saja, karena setiap jenis batuan ini nanti akan memperlihatkan
tipe-tipe yang sangat-sangat bervariasi. Jadi kalau contoh di sini, kembali lagi ini adalah granit yang sudah dicontohkan tadi, terdiri dari mineral feldspar, kemudian kuarsa, hornblende, ada biotit. Nah, kemudian di bawahnya ini ada batu pasir. Ya, batu pasir ini mewakili batuan sedimen. Kemudian ada lagi batuan metamorf. Di sini dicontohkan gneiss. Ya, gneiss ini memperlihatkan sifat foliasi seperti ini. Kalau yang batuan sedimen ini kelihatan seperti berlapis, dan yang batuan metamorf, batuan beku ini tidak memperlihatkan sifat berlapisan ataupun foliasi. Jadi setiap jenis batuan ini memiliki karakteristik yang berbeda. Namun demikian, pengelompokan batuan ke dalam 3 jenis batuan ini, batuan beku, batuan sedimen, batuan metamorf ini sebenarnya tidak atau belum cukup mewakili seluruh batuan yang ada, karena ada banyak batuan yang belum bisa atau sulit dikelompokkan ke dalam salah satu jenis kelompok batuan ini. Misalnya contoh, ada batuan yang batuan seperti bikmatit misalnya. Batuan bikmatit ini adalah batuan yang masih memperlihatkan sifat metamorfik, tetapi sebagian juga sudah memperlihatkan sifat batuan beku. Kenapa? Karena ini terbentuk, batuan itu terbentuk karena tekanan dan temperatur yang tinggi, tetapi proses peleburan komponen penyusunnya itu belum mampu lebur semuanya menjadi magma kemudian menjadi batuan. Tetapi sebagian sudah mengalami peleburan dan sebagian tetap masih dalam kondisi solid. Sehingga yang mengalami peleburan itu sudah berubah menjadi batuan beku, tetapi komposisinya yang tidak sempat melebur dan kemudian hanya mengalami rekristalisasi dan kemudian menyatu dengan batuan yang tadi sudah sempat lebur itu kumpul menjadi satu, itu sehingga masih memperlihatkan sifat batuan metamorf dan memperlihatkan juga sifat batuan beku. Nah, jenis batuan seperti ini sulit untuk dikelompokkan apakah dia ke batuan beku atau dia ke batuan metamorf. Atau jenis batuan lain, misalnya ada batuan piroklastik. Batuan piroklastik ini adalah batuan yang terbentuk dari solidifikasi atau pembekuan magma atau lava di permukaan bumi atau batuan eksklusif melalui proses lemparan melalui media udara. Jadi magma ini terlempar melalui media udara, kemudian terendapkan dan kemudian mengalami litifikasi. Nah, kalau dilihat dari material asalnya, maka dia bisa dikategorikan sebagai batuan beku. Tetapi prosesnya yang melalui proses lemparan, kemudian terendapkan, kemudian mengalami litifikasi, sehingga dia memperlihatkan tipikal batuan sedimen. Nah, batuan seperti ini sekali lagi sulit untuk dimasukkan dalam kelompok batuan beku atau masuk ke batuan sedimen, sehingga kadang-kadang dalam klasifikasi yang lebih rinci itu biasanya terbentuk lagi kelas-kelas batuan yang lain, misalnya tadi itu batuan piroklastik. Bahkan batuan sedimen pun ini masih terbagi lagi menjadi beberapa kelompok batuan berdasarkan kekhasan cara pembentukannya. Nah, selanjutnya ini kita lihat, kalau kita berbicara batuan yang ada di kerak bumi, maka 95% batuan penyusun kerak bumi ini sebenarnya adalah batuan beku. Hanya 5% saja yang merupakan batuan sedimen. Tetapi batuan sedimen yang 5% ini, jika kita berbicara permukaan bumi, ini menunjukkan sesuatu yang kontras. Di permukaan bumi, justru 75% batuan yang kita temukan sehari-hari adalah batuan sedimen. Hanya 25% yang kita temukan batuan beku. Apalagi kalau wilayah kita berbicara wilayah kita di Kalimantan Timur, di sekitar Samarinda, bahkan 100% yang kita temukan setiap hari itu adalah batuan sedimen. Kenapa seperti itu? Karena batuan sedimen ini adalah batuan, satu-satunya batuan yang terbentuk oleh proses permukaan. Batuan yang lain, batuan beku, terbentuk jauh di bawah permukaan. Ada yang terbentuk di permukaan, tapi dominan yang terbentuk sebagai batuan intrusif. Kemudian ada batuan metamorf, ini semuanya terbentuk di bawah permukaan. Jadi batuan yang terbentuk oleh proses permukaan itu adalah batuan sedimen, sehingga
jumlah atau persentasenya yang kita temukan di permukaan itu jauh lebih besar dibandingkan dengan batuan beku sendiri. Nah, itulah sebabnya kenapa pada saat kita berbicara nanti dalam materi-materi selanjutnya, misalnya kita berbicara nanti tentang peta geologi atau tentang metode geologi lapangan, maka umumnya yang kita bahas itu adalah bagaimana kita memetakan batuan sedimen. Kita memetakan, melakukan pengukuran strike depth, melakukan pengukuran stratigrafi, berbicara mengenai sedimentologi, dan seterusnya. Itu semuanya kita berbicara mengenai batuan sedimen. Sehingga kadang-kadang sarjana geologi yang fresh graduate itu sering digambarkan sebagai sarjana strike depth, karena memang itu adalah modal utama untuk pemetaan geologi di permukaan. Itu akan berbeda nanti kalau kita berbicara mengenai pemetaan geologi bawah permukaan. Jadi sekali lagi, di permukaan bumi, kita akan menemukan 75% itu adalah singkapan batuan sedimen, bahkan untuk di daerah Cikungan atau di daerah endapan sedimen seperti di daerah Kalimantan Timur ini yang didominasi oleh sedimen, itu hampir bahkan 100% itu adalah batuan sedimen. Nah, mungkin kalau kita mencari batuan beku, mungkin kita harus bergerak jauh ke arah barat, ke daerah Kutai Barat, kemudian Mahakam Ulu, atau bahkan ke timur, ke daerah bagian utara Sangkulirang, ke arah Berau, atau kita ke arah selatan, yaitu ke Kabupaten Pasir. Di situ kita bisa menemukan batuan ultramafic yang cukup luas. Tapi kalau di sekitar Samarinda, Balikpapan, itu semuanya 100% itu adalah batuan sedimen. Nah, sekarang kita melihat proses pembentukan dan sumber material dari masing-masing tipe batuan ini, batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Sumber material untuk batuan beku ini tentu saja berasal dari magma atau material cair pijar dari dalam kerak dan mantel atas, atau dari litosfer, ya, seperti itu. Karena ingat bahwa seperti kita bicarakan kemarin di teori tektonik lempeng, bahwa bumi ini secara umum terdiri dari kerak, mantel, kemudian ada inti. Mantel itu yang sebagian besar sebenarnya menyusun bumi itu adalah mantel. Itu terbagi menjadi dua, ada mantel atas dan mantel bawah. Nah, mantel atas itu juga masih berupa solid atau padatan atau batuan, sehingga kerak dengan mantel bagian atas ini sering disebut sebagai litosfer atau bagian bumi yang tersusun oleh batuan di permukaan. Kemudian di bawahnya baru disebut sebagai astenosfer atau mantel bagian bawah, seperti itu. Jadi batuan beku ini terbentuk dari magma, baik magma yang berasal dari astenosfer atau magma yang terbentuk di kerak bumi. Ya, itu nanti akan kita bicara lebih jauh nanti pada saat kita sudah bicara petrologi batuan beku pada pertemuan berikutnya. Kemudian batuan sedimen ini karena dia terbentuk di permukaan, tentu saja dia melalui proses pelapukan dan erosi dari batuan yang tersingkap di permukaan. Nah, kita mungkin akan spesifik nanti bicara ini di batuan sedimen, tetapi ilustrasi sederhananya adalah bahwa semua batuan itu akan stabil pada kondisi dia terbentuk atau kondisi di mana dia terbentuk. Jadi, misalnya batuan beku, batuan metamorf, ini terbentuk di bawah permukaan dengan temperatur dan tekanan yang tinggi. Begitu batuan ini karena gaya tektonik terangkat ke permukaan, maka dia akan berada pada kondisi yang berbeda pada lingkungan terbentuknya. Misalnya batuan beku terbentuk pada temperatur yang sangat tinggi, tekanan yang sangat tinggi, kemudian naik ke permukaan, tiba-tiba temperatur hanya sekitar 20 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Perubahan temperatur seperti ini akan menyebabkan mineral penyusunnya itu menjadi relatif lebih tidak stabil. Sehingga dia akan mudah mengalami pelapukan, mudah mengalami erosi, dan kemudian berubah bentuk menjadi sedimen. Sedimen ini kemudian nanti berlanjut menjadi batuan sedimen. Nah, sedangkan batuan metamorf ini adalah batuan yang
terbentuk karena pengaruh tekanan dan temperatur yang sangat tinggi dari batuan yang sudah ada sebelumnya. Baik itu batuan beku, batuan sedimen, maupun batuan metamorf sendiri. Jadi karena berbeda sumber materialnya, maka proses pembentukan batuannya pun berbeda. Jadi batuan beku, proses pembentukannya ini berasal dari kristalisasi atau solidifikasi magma. Tapi sebenarnya mungkin lebih tepat kalau kita menggunakan istilah solidifikasi magma. Kenapa? Karena tidak semua proses pembekuan magma itu menghasilkan kristal mineral. Sebagian menghasilkan material penyusun yang tidak berbentuk kristal. Seperti kita bahas pada pertemuan sebelumnya mengenai mineralogi, mineral itu ada yang bentuknya euhedral, ada yang subhedral, dan ada yang anhedral. Yang anhedral itu berarti dia tidak memperlihatkan sisi-sisi kristal yang sempurna, sehingga dia tidak tidak menunjukkan kristal yang baik. Sementara yang euhedral, karena dia terbentuk melalui proses pembekuan yang lambat, maka sisi-sisi kristalnya atau bentuk kristalnya pun jelas bisa diidentifikasi. Nah, itulah sebabnya batuan beku itu sering juga di material penyusunnya itu dibagi menjadi dua, yaitu material kristal mineral, dan gelas. Jadi mineral yang tidak membentuk kristal itu disebut sebagai gelas. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi nanti di batuan beku. Untuk batuan sedimen, karena merupakan hasil pelapukan dan hasil erosi, maka proses pembentukannya pun pasti melalui proses sedimentasi, terkubur, dan terlitifikasi. Ini proses pengendapan, kemudian mengalami proses diagenesa. Itu adalah proses pembentukan batuan sedimen. Nah, yang ketiga, batuan metamorf. Ini karena berasal dari perubahan batuan lain tanpa melalui fase cair, maka yang terjadi adalah proses rekristalisasi disebabkan oleh panas, tekanan, atau fluida aktif. Sekali lagi, semua proses-proses dan jenis-jenis batuan ini masing-masing akan kita bahas pada saat kita membahas petrologi batuan beku, petrologi batuan sedimen, dan petrologi batuan metamorf. Nah, ini adalah tiga istilah yang sering saya gunakan untuk menggambarkan bagaimana kekhasan batuan beku, batuan sedimen, batuan metamorf. Mungkin istilah ini tidak pas, tetapi saya gunakan untuk memudahkan menjelaskan bagaimana sifat-sifat dari material penyusun batuan. Jadi misalnya untuk batuan beku, itu material penyusunannya itu interlocking. Interlocking itu berarti saling kunci. Kenapa bisa saling kunci atau saling interlocking seperti ini? Karena proses kristalisasi mineral dari magma itu tidak terjadi secara simultan atau tidak terjadi secara bersamaan, tetapi secara berangsur. Jadi begitu juga batuan jika mendapatkan panas, maka batuan itu tidak semuanya sekaligus tiba-tiba berubah menjadi magma, tapi larut secara berangsur, tergantung kepada sifat mineralnya. Maka proses kristalisasinya pun juga seperti itu. Proses kristalisasinya akan memperlihatkan urutan-urutan tertentu, mulai dari mineral yang titik bekunya tinggi, kemudian rendah, dan seterusnya ke atas. Nah, karena tidak bersamaan, maka mineral yang terbentuk lebih awal itu kemudian akan diikat oleh mineral yang terbentuk belakangan. Begitu seterusnya, mineral yang terbentuk belakangan akan mengikat mineral yang sudah terbentuk sebelumnya, sehingga ini saling kunci, maka memisahkan antara mineral yang satu dengan mineral yang lain di dalam batuan beku ini cenderung lebih sulit. Makanya batuan beku itu lebih kompak ya. Nah, model seperti ini yang sering atau perlu diperhatikan. Misalnya sekali lagi kalau di industri tambang itu nanti di pengolahan bahan galian, itu proses pemisahan antara bahan berharga atau bahan galiannya dengan pengotornya itu harus memperhatikan atau perlu memperhatikan bagaimana paragenesa dari mineral yang saling mengikat di dalam suatu batuan. Jadi sekali lagi bahwa batuan beku, komposisi atau komponen penyusunnya itu semuanya interlocking atau saling kunci. Ini berbeda dengan batuan sedimen. Batuan sedimen karena dia berasal dari material hasil perapukan dan kemudian tererosi, kemudian membentuk sedimen, maka material butiran-butirannya itu
diikat menjadi satu batuan oleh semen, sehingga butiran-butiran itu saling terikat oleh semen yang membentuk atau mengikat batuan sedimen ini. Itulah sebabnya kenapa kita menggunakan istilah intergranular atau antar butiran. Antar butiran ini diikat oleh semen, itu intergranular. Kenapa kemudian intergranular ini tidak saya paskan di pinggir batuan sedimen ini? Karena itu tadi saya sudah sempat menjelaskan mengenai batuan piroklastik, bahwa ada batuan yang berasal dari magma, tapi karena mengalami proses yang berbeda, sehingga dia memperlihatkan sifat yang identik dengan batuan sedimen. Makanya intergranular ini agak saya geser ke sebelah kiri. Nah, selanjutnya batuan metamorf itu material penyusunannya itu saling intergrowth atau saling tumbuh. Kenapa? Karena batuan metamorf ini berasal dari batuan yang sudah ada sebelumnya, kemudian kan ada tekanan, ada temperatur yang tinggi, sehingga mineral atau komponen penyusun batuan itu kemudian mengalami rekristalisasi. Rekristalisasi ini terjadi secara bersamaan, itulah yang disebut dengan intergrowth. Jadi kalau misalnya kita bisa membayangkan, coba mari kita membayangkan, ambil ember plastik ini kemudian kita dekatkan api, tetapi api itu, panas dari api itu tidak cukup untuk melelehkan ember itu sampai mencair, tapi lama-kelamaan ember itu kelihatan akan mengembang, kemudian hasilnya dia menjadi lebih kaku dan lebih licin, seperti itu ya. Nah, itulah mungkin gambaran sederhana bagaimana proses metamorfisme ini terjadi di bawah permukaan. Nah, itulah yang menyebabkan komponen penyusunnya pun ini tumbuh secara bersama-sama sehingga disebut dengan istilah intergrowth. Jadi ingat, ada 3 peristilahan, ada interlocking, ada intergranular, dan ada intergrowth. Interlocking itu kekhasan pada batuan beku, kemudian intergranular, kekhasan pada batuan sedimen, dan intergrowth di batuan metamorf. Oh ya, kenapa intergrowth ini saya masih ada di separuh berada di batuan sedimen? Karena tidak semua batuan sedimen terbentuk melalui proses mekanik. Sebagian terbentuk melalui proses kimiawi atau organik, sehingga batuan sedimen yang terbentuk melalui proses kimiawi dan organik ini juga cenderung memperlihatkan kristal atau material penyusunnya itu yang intergrowth atau saling tumbuh. Nah, jadi sebenarnya ada peralihan dari 3 batuan ini, tetapi kekhasannya memang itu, batuan metamorf, intergrowth, kemudian batuan semen intergranular, dan batuan beku interlocking. Nah, ini kita lanjutkan bagaimana karakteristik dari setiap tipe-tipe batuan itu, batuan beku, batuan sedimen, batuan metamorf. Batuan beku ini jelas tadi sudah sempat saya jelaskan bahwa berasal dari pembekuan atau solidifikasi magma. Kemudian batuan metamorf sedimen berasal dari kompaksi sedimen atau pemadatan sedimen. Kemudian metamorfic rock ini terjadi karena transformasi batuan yang ada sebelumnya. Karakteristiknya, batuan beku ini tidak memperlihatkan perlapisan. Gini, jadi istilah tidak memperlihatkan perlapisan ini secara umum. Meskipun dalam kasus-kasus tertentu bisa juga kita menemukan ada batuan beku yang memperlihatkan sifat perlapisan, terutama yang terbentuk karena segregasi magma pada fase magmatik awal. Nanti sekali lagi nanti kita akan bahas nanti di patologi batuan beku. Nah, di situ kalau segregasi mineral pada fase magmatik awal itu bisa terlihat adanya perlapisan-perlapisan mineral yang terbentuk secara berurutan. Nah, kemudian karakteristik berikutnya dari batuan beku ini bahwa batuan beku itu bersifat sangat keras, artinya lebih keras dari batuan-batuan yang lain. Batuan sedimen karakteristiknya ini biasanya memperlihatkan sifat berlapis, tergantung kepada proses pengendapannya. Nah, proses pengendapannya ini mulai dari awal berlapis, dan seterusnya ke atas. Itulah sebabnya dalam perkembangan selanjutnya nanti kita akan di samping belajar nanti mengenai sedimentary rock, kita nanti akan dilanjutkan dengan satu pembahasan yang disebut dengan stratigrafi, ilmu yang mempelajari urutan-urutan pembentukan batuan, khususnya batuan sedimen. Nah,
Dari segi kekerasan, batuan sedimen ini relatif mudah hancur, ya, lebih lunak dibandingkan batuan beku, bahkan jauh lebih lunak. Sementara batuan metamorf ini bisa memperlihatkan sifat pelapisan dan bisa juga tidak, tergantung kepada faktor yang paling mengontrol pembentukannya, apakah dia dikontrol oleh temperatur atau apakah dia dikontrol oleh tekanan. Itu nanti bisa memperlihatkan sifat berlapis dan bisa juga memperlihatkan sifat tidak berlapis. Dan relatif lebih keras dibandingkan dengan batuan sedimen, meskipun tidak sekeras batuan beku. Nah, untuk tipe-tipenya, batuan beku ini terdiri dari batuan intrusif, ya, atau batuan yang terbentuk di bawah permukaan melalui pembekuan yang lambat. Kemudian batuan sedimen, ini ada batuan sedimen plastik, sedangkan batuan metamorf ada batuan foliasi. Untuk batuan beku, selain batuan intrusif, kita juga mengenal nanti ada batuan yang ekstrusif, yang terbentuk di permukaan atau relatif dekat dengan permukaan melalui pembekuan yang cepat. Ya, jadi ada intrusif dan ada ekstrusif. Kemudian batuan sedimentary rock, di samping tadi ada batuan yang terbentuk secara mekanik, plastik, maka ada juga yang terbentuk secara kimiawi, dan ada yang terbentuk secara organik. Nah, batuan metamorf ada yang tadi foliasi, kemudian ada yang non foliasi. Jadi ini tipikalnya masing-masing, semuanya tergantung kepada bagaimana proses pembentukannya. Ini adalah siklus batuan. Jadi siklus batuan ini sebenarnya menjelaskan bagaimana batuan itu bisa mengalami pembentukan kemudian berubah menjadi batuan lain secara atau mengikuti suatu siklus. Jadi contoh misalnya di sini batuan beku, batuan sedimen atau batuan metamorf. Biasanya kalau kita menjelaskan siklus batuan beku ini, kita mulai dulu dengan yang disebut dengan primary material. Primary material itu adalah magma. Magma ini membeku menjadi batuan beku. Kemudian batuan beku ini karena gaya tektonik misalnya, dia terangkat ke permukaan, kemudian mengalami proses pelapukan, sehingga dia membentuk batuan sedimen. Batuan sedimen, jika kemudian dia terkubur, karena ditimbun atau di atasnya diendapkan lagi sedimen berikutnya, kemudian diendapkan lagi sedimen berikutnya, berlanjut terus sampai dia bebannya menjadi semakin besar, maka kemudian terjadi litifikasi sedimen menjadi batuan sedimen. Nah, jika proses itu terus berlanjut, kemudian membentuk batuan metamorf. Nah, metamorf ini jika panas terus bertambah, maka dia lama-lama berubah atau larut menjadi magma, kemudian kembali membentuk batuan beku. Proses ini terus berlanjut. Batuan beku menjadi batuan sedimen, sedimen menjadi metamorf, metamorf menjadi atau kembali menjadi batuan beku. Atau bisa juga siklus ini berjalan terbalik. Jadi misalnya batuan beku yang sudah mengalami solidifikasi dari magma tidak terangkat ke permukaan, tapi tetap ada di bawah permukaan, kemudian terus mengalami tekanan dan temperatur. Ingat, kalau kita bicara geologi itu kita selalu bicara skala waktu geologi. Jadi kita tidak bicara 1 tahun, 2 tahun, tapi kita bicara sekian juta tahun. Nah, batuan yang mengalami tekanan dan temperatur yang tinggi, meskipun tidak setinggi batuan beku, dalam waktu yang sangat lama, itu lama-kelamaan akan berubah. Jadi dari batuan beku ini berubah menjadi batuan metamorf. Kemudian batuan metamorf ini, jika dia naik ke permukaan karena gaya tektonik, kemudian mengalami pelapukan, terbentuk batuan sedimen. Sedimen ini yang jika misalnya ada batuan sedimen yang sudah terbentuk ini, misalnya ada puluhan radioaktif, kemudian atau ada gaya tektonik, sehingga dia mengalami pelelehan menjadi magma, kemudian berubah menjadi batuan beku. Jadi ini siklus yang bisa berjalan 2 arah. Bisa batuan beku, sedimen, metamorf kembali menjadi batuan beku, atau batuan beku berubah menjadi batuan metamorf, kemudian berubah menjadi batuan sedimen, kemudian kembali menjadi batuan beku. Nah, atau bisa juga dari batuan beku kembali menjadi batuan beku, batuan sedimen kembali menjadi batuan sedimen, atau batuan metamorf kembali menjadi batuan metamorf yang berbeda. Jadi misalnya batuan beku ini jika diintrusi oleh batuan lain, oleh magma lain, dia bisa mengalami pelelehan sebagian atau partial melting, kemudian dia membeku lagi menjadi batuan beku yang berbeda. Nah, dengan komposisi yang berbeda tentu saja karena dia diintrusi oleh magma lain, sehingga membentuk batuan beku yang baru.
Begitu juga batuan sedimen ini, kalau sudah terlitifikasi membentuk batuan sedimen, tapi tetap dia ada di permukaan, lama-lama dia akan mengalami pelapukan kembali, kemudian tertransportasi lagi, terendap lagi, terbentuk lagi batuan beku yang baru. Sama dengan batuan metamorf ini. Sudah terbentuk batuan metamorf, tapi karena ada gaya baru lagi dan seterusnya berubah menjadi batuan metamorf. Jadi sekali lagi siklus ini menggambarkan bagaimana bahwa proses itu saling berhubungan dan bahwa proses itu bisa diinterupsi oleh proses-proses lain tergantung kepada kondisi geologi di satu lingkungan terbentuknya batuan. Nah, sekarang kita melihat satu persatu seperti ini. Jadi ini adalah proses pembentukan batuan sedimen. Jadi batuan beku bisa mengalami proses terangkat ke permukaan, batuan metamorf juga bisa terangkat ke permukaan, kemudian mengalami proses pelapukan, transportasi, terendapkan, kemudian mengalami diagenesa sehingga dia terlitifikasi menjadi batuan sedimen. Ini adalah proses terbentuknya batuan sedimen. Kemudian batuan metamorf juga begitu, sama. Batuan beku bisa mengalami transformasi menjadi batuan metamorf, kemudian batuan sedimen juga mengalami proses metamorfisme melalui proses terkubur atau burial, kemudian mengalami pendapat temperatur dan tekanan, kemudian berubah menjadi batuan metamorf melalui proses metamorfisme. Dan terakhir, ini terjadi proses pembentukan batuan beku, batuan sedimen maupun batuan metamorf yang mendapat panas yang tinggi, mungkin karena dia terkubur atau dia mengalami gesekan antar lempeng sehingga menimbulkan panas yang luar biasa menghasilkan magma. Nah, magma ini kemudian lama-kelamaan membeku menjadi batuan beku. Jadi proses yang ada di bagian bawah ini sebenarnya adalah proses yang terus berlanjut. Proses yang terus berlanjut, terjadi proses, misalnya kita mulai dari sedimen. Sedimen ini terendapkan, kemudian mengalami diagenesa. Diagenesa jika terus berlanjut, ini terbentuk batuan beku. Tapi jika diagenesa, ini terus bertambah bebannya, bertambah tekanannya, bertambah temperaturnya, maka proses diagenesa ini berangsur berubah menjadi proses metamorfisme, terbentuk batuan metamorf. Kemudian jika metamorfisme ini terus bertambah tekanannya, bertambah temperaturnya, maka terjadi peleburan, membentuk magma, kemudian membentuk batuan beku. Batuan beku terbawa lagi ke permukaan, terjadi lagi proses berikutnya berulang, tersingkap, lapuk, dan seterusnya. Ini berulang terus. Ini yang kita sebut sebagai siklus batuan secara lengkap. Baik, inilah akhir bagian keempat dari pengantar petrologi. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai petrologi batuan beku, petrologi batuan sedimen, dan petrologi batuan metamorf. Mudah-mudahan kita semuanya sehat, kita semuanya diberikan kebugaran untuk mengikuti perkuliahan selanjutnya. Selamat belajar dan teruslah mengembangkan diri, perluas wawasan Anda dengan lebih banyak mencari literatur, kemudian membaca dan kemudian membuat resum sendiri dari masing-masing literatur itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.